semuanya, selamat pagi. Di sini saya sebagai pembawa acara podcast Stikes Rumah Sakit Husada. Saya sendiri bernama Alifiani Dewinta Putri dari S1 Administrasi Kesehatan tingkat 2 dengan rekan saya. Dengan saya Nasyada Alsyira dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Pada kesempatan pertama ini, saya selaku pembawa acara di channel podcast Stikes Rumah Sakit Husada ingin menceritakan sejarah berdirinya Stikes Rumah Sakit Husada ini. Di sini sudah ada dua narasumber yang sangat cantik Dan ceria. ya, atau bisa disebut juga sebagai Nomu Yepo. Nomu Yepo, Ibu tahu Bu? Artinya Bu? Nomu Yepo tuh sangat cantik dari bahasa Korea. Kamsahamnida. Oke. Baik, di sini ada Ibu Sinta dan Ibu Dian. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Dian dan Ibu Sinta yang sudah menyempatkan datang ke dalam saluran podcast hari ini. Sebelumnya mari kita aplaus untuk pembukaan podcast pada hari ini yang merupakan perdana ya. Makin keren ya. Iya, Bu. Amin. Oke, jadi di sini saya ingin menanyakan nih pada Ibu Dian dan Ibu Sinta. Baik Ibu Sinta dan Ibu Dian, saya ingin bertanya mengenai berapa lama sih Ibu berkarir di Stikes Rumah Sakit Husada ini? Boleh dimulai dari Ibu Sinta? Ya, saya tuh pertama kali bekerja di Akademi Keperawatan Rumah Sakit Husada yang dulunya merupakan bagian dari rumah sakit. Sudah sekitar 28 tahun semenjak tahun 94. Wah, sudah lama ya Bu berkarir di Stikes. Iya. Berarti Ibu merupakan generasi keberapa Bu kalau di Stikes Bu? Mungkin sebenarnya sih bukan generasi keberapa ya, tapi mungkin saya termasuk orang lama di sini. Gitu. Ya. Oke, baik. Untuk Ibu Dian? Nah, kalau saya ini termasuk generasi yang baru ya. Oh iya Bu, berarti Tapi, masih young ya Bu, masih muda. Young generation. Iya. Tapi sudah 10 tahun kira-kira di sini. Saya waktu itu gabung di sini bentuknya masih akademik perawatan Dan masih di rumah sakit Husada ya. Cuman waktu itu sudah awal dimana sudah terlepas Bu Sinta. Oh, udah lepas ya? Nah, udah lepas. Jadi tahun pertama itu sudah tidak di bawah lagi dengan rumah sakit Husada di 2011. Jadi 10 tahun, 11 tahun lah ya, 11 tahun di tahun ini gitu. Oh baik Ibu. Wah, Ibu Dian 11 tahun, Ibu Dian Ibu Sinta 28 tahun. Iya. Oke. Lalu apa sih yang membuat Ibu Sinta dan Ibu Dian ini tuh membaktikan dirinya di Stikes Rumah Sakit Husada? Iya, kenapa ingin tetap masih bertahan bekerja di sini? Nah, itu Bu Sinta dulu ya, karena Iya. kan udah lama banget Iya, nih di sini Bu ya. Sinta. Jadi kita harus dengar cerita dulu nih dari Bu Sinta nih. Mungkin saya cerita dulu ya, gitu. Iya. Kenapa saya bertahan di tempat ini, gitu. Jadi dulu waktu saya bekerja awal di sini tahun 94 tuh rumah sakit Husada, karena saya masih bekerja di rumah sakit Husada itu punya sekolah, punya sekolah namanya Akademi Keperawatan Rumah Sakit Husada, ya, yang merupakan bagian dari rumah sakit Husada. Terus saya mencoba menjadi dosen, dan sebagian idealisme saya juga ingin tetap jadi perawat gitu ya. Kemudian dengan berkembangnya zaman, sekolah ini harus harus berkembang ya. Dan untuk bisa mendirikan S1 itu kan harus punya S2 keperawatan. Nah, saya kebetulan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 saya, guna nanti sebenarnya diperlukan kalau misalnya akademi keperawatan itu dilepas dari rumah sakit. Ya. Jadi kan dulunya ada di bawah Depkes, Departemen Kesehatan, kemudian sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memisahkan diri, harus berada di bawah departemen. Waktu itu namanya apa? Saya lupa. Kesehatan. No. Kemenristek. Kemenristek ya, harus berpindah. Kemudian pada tahun 2028 kita berpindah dari dari Depkes ke Dikti. Nah, terus
tahun 2010 kemudian punya kesempatan Stikes Rumah Sakit Husada ini berpisah dari rumah sakit sebagai bisnis unit yang berbeda. Nah, dari situ saya melihat sebenarnya Stikes waktu itu masih Akademi Keperawatan ya, itu punya peluang, memiliki peluang untuk berkembang menjadi lebih luas untuk penyelenggaraan pendidikan. Seperti kita tahu kan, masyarakat itu diberikan kesempatan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, kecerdasan rakyat Indonesia ya melalui pendidikan. Nah, itu salah satunya dari Akademi Keperawatan yang bergerak dalam bidang kesehatan. Nah, dari situ tuh saya mikir, oh iya, tahun 2000 berapa itu ya Bu Dian ya? 2010 berpisah dari rumah sakit. Kemudian tahun 2019, jadi sekitar 9 tahun kemudian menjadi Stikes, dan itu sudah ada prodinya ya. Jadi saya semakin melihat ini kelihatannya makin bisa berkembang ke depannya gitu. Jadi Stikes ini ganti nama ya Bu? Ganti nama, awalnya Akademi Keperawatan. Di tahun 2019. 2019 gitu. Ya, mungkin bukan nama ya Bu ya, kita clearkan ya. Maksudnya Oh, bukan nama ya. bentuk ya, Bentuk. bentuk. Kan Bentuknya. dulunya akademi ya, akademi D3. Kalau sekarang sekolah tinggi gitu ya Bu Sinta Iya, ya. betul. Tapi Bu Sinta juga tahu tuh sejarahnya sebelum sebelum jadi aktor ya. Iya. Nah, jadi kan di sejarahnya itu sebelum jadi aktor ada lagi. Nah, bisa tuh dicari tahu nih sama Bu Sinta ya. Iya Bu, boleh dong diceritain Iya Bu, sekalian Penasaran sejarahnya. nggak? Iya. Sejarahnya Stikes Rumah Sakit Husada ini Bu. Iya, Gimana jadi bisa dari berdiri? awalnya. Awal-awal berdirinya itu sebenarnya tidak langsung sekolah. Ya, awalnya rumah sakit dulu. Ya, sekitar tahun 1927 atau 1928. Anda pasti belum lahir juga. Belum merdeka dong. Belum merdeka, betul ya. Dan pada waktu itu Dr. Kwa Chuan Siu selaku founder sebagai orang yang mendirikan klinik Yang Seng I awal namanya, itu merasa perlu membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, di dalam pelayanan kesehatan tadi kan butuh perawat ya, Iya. membutuhkan perawat. Kemudian didirikanlah sekolah perawat. Pada waktu itu namanya Sekolah Juru Rawat SJR ya, itu sebelum tahun 43 ya, sebelum tahun 43. Kemudian setelah itu mulai ada perubahan. Pada tahun 47 itu ada namanya Sekolah Pengatur Rawat. Itu bentuk sekolah yang kedua yang dimiliki oleh Husada. Sebenarnya tujuan pembentukan sekolah itu adalah untuk menghasilkan tenaga perawat yang mau dipakai sendiri oleh rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Oh, jadi selesai sekolah langsung direkrut oleh Rumah Betul, Sakit langsung Husada. direkrut. Ya, langsung direkrut. Kemudian setelah itu ada juga beberapa sekolah lain, mulai dari 47 tadi ya. Itu ada 2 lagi sekolah yang kemudian tutup, yaitu sekolah pendidikan kebidanan. Ya, kebidanan, dulu kita punya sekolah kebidanan. Kemudian sekolah analis laboratorium, yang semuanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit akan SDM tenaga kesehatan. Karena kalau mau ambil dari luar juga susah, zaman segitu kan belum banyak ya sekolah. Kemudian baru pada tahun 89 pada saat pemerintah membutuhkan tenaga keperawatan dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan para perawat di seluruh Indonesia, Sekolah Pengatur Rawat Husada itu berubah bentuk lagi menjadi SPK. Jadi menghasilkan sekolah perawat kesehatan yang backgroundnya itu bisa dari SMP, ya tidak lagi dari SMA. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang pemerintah membutuhkan kebutuhan tenaga perawat yang cepat gitu. Kalau nunggu dari SMA tentu lama ya. Jadi sebelumnya kalau SPR itu pendidikan untuk bisa masuk ke situ bisa dari SMP, bisa dari SMA, bisa dari SMA. Kalau yang SPK ini khusus lulusan SMP. Tapi itu juga berjalannya tidak terlalu lama, hanya sekitar 9 tahun. Tadi tahun 80 ya SPK ya, 80. tahun 80 SPK berubah SPR menjadi SPK, kemudian tahun 89
dirasa pemerintah sudah cukup gitu ya, kemudian adalah akademi keperawatan dibentuk, akademi berubah bentuk lagi SPK menjadi akademi keperawatan rumah sakit Husada, dan itu berlangsung sampai dengan tahun 2019. Kenapa itu memungkinkan? Karena itu tadi pada tahun 2010 akademi keperawatan diberikan kesempatan oleh Perkumpulan Husada untuk menjadi bisnis unit tersendiri, ya, berpisah dari rumah sakit Husada. Itu sejarah perkembangannya. Kemudian 2019 kita menjadi STIKES karena ada pertambahan prodi ya Bu Dian ya. Iya, pertama. Nah, ada tambahan prodi yaitu Adminkes, administrasi kesehatan, jurusan program studi administrasi kesehatan. Dan nggak lama setelah itu 2020 mungkin ya, itu ada tambahan prodi baru yaitu untuk program S1 keperawatan dan nurse. Jadi kita punya 3 prodi gitu. Kemudian insya Allah sebentar lagi kita juga akan menerima untuk prodi fisioterapi. Mungkin Bu Dian tuh lebih paham untuk yang fisioterapi. Itu silakan monggo Bu Dian. Ya, oke Bu Dian. Kenapa sih Ibu ini ingin membaktikan dirinya di Rumah Sakit STIKES Husada? Apakah ingin Ibu mempunyai cita-cita untuk membuat perkuliahan fisioterapi di STIKES Rumah Sakit Husada atau gimana Bu? Ya, bukan ya, kalau untuk kuliah fisioterapi itu memang kita mengembangkan ya, mengembangkan supaya prodi-prodi kita juga jadi lebih banyak, bertambah, dan bisa saja di tahun-tahun berikutnya kita akan berubah bentuk lagi. Jadi kalau kemarin itu dari akademi ya, terus berubah menjadi sekolah tinggi, bisa saja nanti di kemudian hari kita bisa berkembang menjadi institut, bisa menjadi ke universitas. Jadi untuk naik tingkat itu dibutuhkan jumlah prodi lain gitu. Jadi kita selalu berkembang. Nah, itulah menjadi salah satu alasan ya kenapa saya masih tetap di sini tadi ya, aku nanya kenapa sih masih di sini gitu ya, karena itu tadi ya, perkembangan dari STIKES Rumah Sakit Husada ini memiliki visi yang jelas ya untuk pengembangannya mau kemana ya, seperti apa, dan itu terlihat baik gitu ya. Jadi pengembangan karir kita pun sebagai dosen, perkembangan prodi-prodi yang ada itu sudah jelas. Jadi itu adalah salah satu alasan ya Bu ya, kenapa kita masih di sini gitu ya, karena pengembangan dari STIKES ini masih terus berlanjut dan jelas gitu. Baik. Harapan apa sih pada Bu Dian sama Bu Sinta untuk STIKES RS Husada ini untuk kedepannya? Bu Sinta dulu kali ya. Harapannya itu ya kita bisa lebih baik lagi ya, bisa meluluskan lulusan-lulusan yang bisa kompetitif dengan lulusan lain ya, lulusan-lulusan yang memberikan kontribusi kepada negara ya. Jadi lulusan-lulusan yang memiliki integritas yang baik ya, itulah yang kami harapkan ya. Harapan-harapan ke depan sebagai pengajar di STIKES ya Bu ya. Betul. Jadi kami berusaha memberikan yang terbaik ya untuk mahasiswa di sini. Kebetulan BEM ya, mahasiswa-mahasiswa yang ada di STIKES, supaya mereka menjadi lulusan yang kompeten, yang baik ya, yang berbudi pekerti luhur ya, yang memiliki etika yang baik ya, dan mereka mempunyai daya saing ya dengan lulusan-lulusan yang lain. Itu adalah harapan saya. Di luar ditambah lagi ya, STIKES ini bisa berkembang lagi tadi yang saya ceritakan, mungkin bisa jadi institut, bisa jadi universitas di satu hari nanti gitu. Untuk Ibu Sinta bagaimana Ibu harapannya? Kurang lebih hampir sama dengan Bu Dian. Intinya karena tadi kita melihat ada perkembangan yang cukup positif, sehingga kita juga ingin terlibat di dalam proses pengembangan itu sendiri gitu ya, yang nantinya diharapkan dengan semakin berkembangnya institusi ini berarti kita ikut berkontribusi secara positif terhadap tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, melalui memberikan pendidikan karena saya di prodi keperawatan ya, otomatis ya
dari profesi keperawatan gitu. Itu salah satunya ya. Selain daripada itu juga kan secara karir gitu ya. Jadi kan kalau dosen itu kan nanti berharap suatu saat bisa menjadi seorang profesor misalnya seperti itu, ya itu bisa kita peroleh dari sini karena ada perkembangan itu tadi. Kalau misalnya tidak berkembang kan tentu ya kita tidak berharap, pasti insya Allah akan berkembang menjadi lebih baik. Yang tadi seperti Bu Dian sampaikan, mungkin saja menjadi institut atau bahkan menjadi lebih besar, yaitu universitas yang memiliki prodi baik itu di lapangan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau institut kan bukan satu jurusan ya, satu bidang lah. Kalau misalnya IPA ya IPA gitu ya. Itu sih sebenarnya. Yang intinya kita melihat ada perkembangan yang positif sehingga kita berharap kita bisa berkontribusi juga di dalam proses perkembangan itu. Itu sih yang sebenarnya membuat kita juga udah cukup lama ya Bu Dian ya, gitu ada di institusi ini. Karena pengalaman kita juga dari pengalaman Stikes ini ya, coba bayangin ya dari zaman tadi ya, tahun sebelum adanya kurikulumnya dibangun gitu ya, mencetak gitu ya, lulusan perawat ya dari tahun berapa tadi Bu, 29 ya tahun 28 tuh rumah sakitnya dulu yang ya, rumah sakit berdiri ya, terus tahun 43 berubah lagi jadi juru rawat, 49 dia berubah lagi jadi pengatur rawat, di tahun 80 jadi sekolah SPK. Nah menurut saya itu perjalanan sejarah yang sangat luar biasa ya. Jadi kita ini bisa disebut pengalamannya itu nggak superficial gitu ya, jadi merasakan nggak tiba-tiba baru muncul muncul gitu, merasakan prosesnya prosesnya perkembangannya dari mulai pengembangan mungkin pengembangan kurikulum dulu yang mungkin dulu merasakan masih ada zaman kolonial ya Bu ya, betul. Nah, jadi itu kita merasakan gitu ya di bukan ibu sih yang merasakan ya, maksudnya peradaban atau maksudnya perkembangan dari Stikes ini, institusi ini, jadi itu luar biasa. Jadi menurut Ibu kita sampai di titik ini karena tadi ya perjalanan yang sudah cukup luar lama, biasa, yang lama, dan tadi yang Ibu Sinta ditempa berbagai pengalaman menghadapi berbagai masalah itu, gitu ya. Itu adalah satu hal yang positif ya Bu Sinta ya. Jadi luar biasa di sejarah itu kita memiliki kontribusi. Jadi kalau perkembangan profesi perawat kita itu ada andilnya di situ gitu ya, Bu, dengan kata lain ya. Dan itu tidak semua institusi keperawatan itu ada kontribusi seperti itu ya. Ada yang perjalanannya mungkin nggak ada yang selama kita gitu. Nah, itu adalah poin positif ya yang ada di kita gitu. Baik Ibu, wah ternyata ya sangat sejarah Stikes itu panjang sekali, sangat lama. Sangat lama. Ya, satu SKS kalau diceritain semua. Dari sejarah kita kan udah nggak tahu ini ya sejarah Stikes, jadi tuh kita jadi mahasiswa juga jadi tambah cinta sama Stikes, bangga gitu. Ya masuk Stikes Rumah Sakit Husada ternyata ini. itu gitu. Iya ternyata panjang juga sejarahnya, perjalanannya. Oke baik, jadi semoga harapan Ibu Sinta dan Ibu Dian terhadap Stikes Rumah Sakit Husada ini semoga terwujud oleh generasi sekarang maupun generasi selanjutnya ya Bu ya. Amin. Baik. Sekian podcast hari ini. Saya Alvini Dewinta Putri dengan rekan saya Nasyadi Alsira pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.